البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul arba'un ba'da tis'imi'ah. Betul ya? 940. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim yang lain itu 5. Raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa tibaul janais, mengikuti jenazah, wa ijabatud dakwah, memenuhi seruan, memenuhi panggilan, wa tashmitul atis, dan mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah ma'ruf, beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi al-Yamani summal Madani, Amir Madinah beliau di masa pemerintahan Bani Umayyah. Tapi beliau menjelang tahun 60 beliau sakit, beliau minta agar Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Beliau tidak ingin masuk ke tahun berikutnya karena mendapatkan hadis dari Nabi di tahun berikutnya akan ada banyak pembantaian, fitnah dari Bani Umayyah. Dan doa beliau terkabul. Baik, kemudian di sini Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslim alal muslim khamas. Hak muslim atas muslim yang lain adalah 5. Maksudnya hak di sini adalah kewajiban, sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim sendiri. Lafaz yang lain, yajibu alal muslim fi akhihi khamsun. Ada 5 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dan ini bantahan kepada Ibnu Battal, yaitu Ibnu Battal mengatakan hakun di sini adalah hormah, kehormatan muslim itu ada 5. Yang betul adalah hak di sini artinya kewajiban, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sendiri di dalam riwayat Imam Muslim. Ada 5 kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lain. Baik. Cuma khamsun di sini apakah sebagai pembatasan? Ini bukan pembatasan, karena dalam riwayat Muslim yang lainnya adalah apa? Situn, ada 6. Ada tambahan apa itu? Idzastansahaka fansahlah. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Dan telah kita lewati dalam hadis Al-Bara bin Azib sebelum itu, Nabi menyebutkan beberapa karakter yang lain yang tidak disebutkan di dalam riwayat Abi Hurairah, menunjukkan angka 5 di sini bukan pembatasan, tetapi boleh jadi di dalam majelis itu Nabi hanya menyebutkan 5. Dalam majelis yang lain Nabi memberikan tambahan sesuai dengan wahyu Allah Ta'ala. Baik. Kewajiban di sini fardu kifayah atau fardu ain. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fardu kifayah. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Demikian pula Ibnu Battal mengatakan di sini yaitu fardu kifayah, tidak sampai fardu ain. Menurut pendapat yang rajih, ada sebagian ulama dari Kufah mengatakan fardu ain, tapi dalil-dalil yang lain telah menunjukkan hukumnya adalah fardu kifayah dengan beberapa penunjukan dalil. Tapi minimalnya ini adalah wajib. Hanya saja kalau orangnya mengatakan assalamualaikum, ada rombongan di situ, cukup 1 orang menjawab, tidak wajib semua. Kalau yang lain menjawab juga, maka dia dapat pahala menjawab salam. Yang kedua adalah iyadatul marid. Yang pertama ini sendiri intinya adalah melaksanakan firman Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan tadi dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang setara. Sebagaimana kita didoakan dengan baik-baik, mestinya kita juga pandai bersyukur. Kita mendoakan yang baik-baik. Orang mendoakan keselamatan secara mutlak. Assalam, ini keselamatan secara mutlak, tidak dibatasi oleh waktu. Bukan hanya selamat pagi, selamat petang, tapi mutlak. Maka hendaknya kita menjawab dengan jawaban yang mutlak juga. Dan juga di dalamnya mengandungi makna Allah Ta'ala selalu menyertaimu dengan
keselamatan, penjagaan, dan bantuan. Maka hendaknya kita juga menjawab dengan yang setara atau lebih baik. Yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kata Al-Allamah Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, iyadatul marid ini adalah fadlun, ini adalah yaitu nadbun wa fadilah. Ini adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengandungi keutamaan yang banyak. Telah datang dalil-dalil bahwasanya orang yang mengunjungi orang sakit, dia terus-menerus di dalam kebun-kebun surga sampai dia pulang. Maksudnya adalah semakin lama dia menjenguk orang sakit, nanti di surganya akan semakin banyak kesempatan dia untuk mendapatkan buah-buah surga dan kebunnya itu. Tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi, jangan sampai membuat orang yang sakit itu kesusahan. Ya kalau kita duduk di situ 5 jam, 6 jam, mungkin malah yang sakit kesusahan sendiri. Dia ingin ganti baju, dia ingin rehat, tapi kita bicara masalah politik, bicara masalah kepartean, nanti kepala dia tambah pening, kasihan. Tapi secukupnya. Kemudian yang ketiga, wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Telah kita lewati pembahasan, ini adalah kharaja makhrajal ghalib. Biasanya memang mengikuti jenazah, tapi boleh mengiringinya, yaitu di kanan atau di kiri, boleh juga di depan, di hadapan jenazah berjalan. Intinya menghantarkan dia ke pekuburan dia. Ini sebagai bentuk ihtiram, yaitu apa? Menghormati dia, dan sebagai bentuk taknis, yaitu membuat dia merasa tentram, merasa mesra. Sebagaimana di dalam hadis Muslim dari Amr ibn al-As, beliau tidak ingin teman-teman segera meninggalkan kuburnya, tapi duduk-duduk di situ dulu biar tidak merasa kesepian. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan dan hiburan kepada orang yang berpindah ke alam kubur. Kemudian wa ijabatud dakwah, memenuhi seruan, memenuhi panggilan. Dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Battal rahimahullahu taala, kalau jemputannya ini adalah walimatun nikah, yaitu pesta pernikahan, kenduri kawin, maka ini wajib menurut jumhur ulama. Thayyib. Adapun kalau yang selain itu maka mustahab, tidak sampai wajib. Dan beliau mengatakan ini apabila jemputannya itu di dalamnya tidak ada maksiat. Adapun kalau ada kemaksiatan dan kita tidak mampu merubahnya, maka kita dilarang hadir agar kita tidak berkongsi di dalam dosa. Kalau ada maksiat-maksiatnya wajib diingkari agar kita tidak terkena laknat. Telah dijelaskan oleh para fuqaha, kenduri kawin kalau di situ diiringi dengan musik-musik, maka mempelainya itu akan terus dilaknat oleh Allah Ta'ala. Karena ini adalah dosa besar dan memang akan mendatangkan bencana alat-alat musik itu, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Nah, kalau kita tahu itu, kita jangan datang, atau mungkin datang sebelum itu atau setelah acaranya selesai, ya, kita datang. Kemudian wa tasmitul atis. Yang terakhir, yang kelima disebutkan di sini adalah mendoakan rahmat untuk orang yang bersin, sebagai doa agar dia dirahmati Allah, dan sebagai nasihat bahwasanya dia ini adalah hamba yang lemah, mudah sekali terkena penyakit, maka dia itu layak untuk didoakan rahmat dan layak untuk senantiasa mendekat kepada Allah agar dirahmati, dan sebagai nasihat dan isyarat bahwasanya sebagai hamba yang lemah dia itu banyak dosa. Kalau Allah tidak merahmati dia, niscaya dia celaka. Maka dengan adanya penyakit tadi dan dibantu membuangnya, ini ujian untuk menghapus dosa, dan seterusnya. Sebagaimana syarah tentang ini telah kita lewati di dalam bab yang sebelumnya itu. Thayyib, muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Kita masuk kepada hadis yang baru. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadisul hadi wal arbaun ba'da tis'imi'ah, 941. Wa anhu radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah azza wa jalla pada hari kiamat akan berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin.
Dia mengatakan, wahai Rabb, bagaimana saya menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Qal ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya hambaku si fulan sakit namun engkau tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Apakah engkau tidak tahu seandainya engkau itu menjenguknya, engkau akan mendapatiku ada di sisinya. Ya bena Adam, istata'amtuka falam tut'imni. Wahai ibnu Adam, aku meminta makan kepadamu, namun engkau tidak memberiku makanan. Qala ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb, bagaimana aku memberimu makan sementara engkau adalah penguasa alam semesta? Qal ama alimta annahu istata'amaka abdi fulan falam tut'imhu. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya hambaku si fulan meminta makanan kepadamu namun engkau tidak memberinya makanan? Ama alimta law annaka law ata'amtahu lawajadta dzalika indi. Apakah engkau tidak tahu seandainya engkau memberi dia makan, niscaya engkau mendapati yang demikian itu ada di sisiku. Ya bena Adam, istasqaitu falam tasqini. Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberiku minuman. Qala ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb, bagaimana aku memberimu minuman sementara engkau adalah pencipta alam semesta? Qal istasqaka abdi fulanun falam tasqini. Hambaku si fulan memintamu minuman, tetapi engkau tidak memberinya minuman. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya seandainya engkau memberi dia minuman, niscaya engkau mendapati yang demikian itu ada di sisiku. Rawahu Muslim. Hadis ini nampak ada kemuskilan bagi banyak orang, sampai-sampai orang-orang yang mencela sunnah dan dari kalangan ahlul bidah mengatakan hadis ini menunjukkan adanya majas dan menunjukkan bahwasanya ahlus sunnah itu suka melakukan takwil, menakwilkan, katanya Allah sakit, tapi ternyata maknanya hamba Allah lah yang sakit. Ini takwil lah, sementara katanya menghukumi sesuatu sesuai dengan zahirnya. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam, kalau tak salah dalam kitab beliau At-Tadmuriyah, bahwasanya masalah zahir dan muawwal itu harus dikembalikan kepada makna yang sebenar. Kita tahu yang namanya takwil adalah boleh jadi takwil artinya tafsir, penjelasan, dan ini Allah sudah menjelaskan, berarti ini adalah tafsir karena Allah sudah menjelaskan yang Dia inginkan. Yang kedua, makna takwil adalah al-haqiqatul lati ya'ulu ilaiha al-amru. Yang namanya takwil adalah hakikat yang mana suatu urusan kembali ke situ. Nah, sekarang dohirnya begitu, tapi Allah telah mengembalikan urusan kepada apa yang Dia inginkan di situ. Dia menjelaskannya. Atau takwil memiliki makna ketiga, yaitu sarful lafadz an dhahirihi ila maknan marjuh li dalilin yaqtadhi dzalik. Yang namanya takwil adalah memalingkan lafadz dari dhahirnya kepada makna yang lemah, tetapi itu dikarenakan disebabkan oleh suatu dalil yang menuntutnya. Jadi ini hakikatnya adalah tafsir juga, karena ada dalil yang menuntut itu. Baik, sekarang kita lihat secara perinciannya. Jadi Ahlus Sunnah tidak melakukan takwil dalam artian memesongkan makna lafadz seperti yang dikatakan atau yang dipraktekkan oleh orang-orang mubtadi'ah, tetapi ini adalah tafsir sesuai dengan tuntutan lafadznya sendiri. Di sini Nabi yang mengatakan dan Allah yang menggunakan kalimat ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat akan berkata. Ini menunjukkan adanya hisab, adanya pemeriksaan amal di hari kiamat. Masing-masing hamba ditanya. Nah, di antaranya adalah peristiwa ini. Wahai benu Adam, aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Nah, baik. Jelas kalimat seperti ini memang apa, kalau tidak dijelaskan orang bingung. Makanya orang yang ditanya tidak langsung mengingkari, tapi dia bertanya, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb, bagaimana saya menjengukmu sementara engkau adalah penguasa alam semesta? Yaitu engkau tidak mungkin sakit, engkau maha perkasa dan
Saya harus kemana untuk menjengukmu? Baik, maka Allah Ta'ala menjelaskan apa yang dimaksudkan di sini. Kalau sudah dijelaskan maksudnya, maka berarti ini sudah jadi zahir. Kita tahu zahir itu ada dua, yaitu apa? Zahir sesuai dengan awal lafadznya, dan zahir yang disesuaikan dengan qarinahnya. Zahir itu sendiri apa sih? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin, zahir adalah ma yatabadar ila dzihni minal ma'ani. Zahir adalah makna-makna yang langsung tergambarkan oleh pikiran. Baik, sementara dzawahir takhtalif bi ikhtilafil qara'in. Zahir, istilah zahir itu berbeza-beza sesuai dengan keanekaragaman dari qarinah, faktor penunjuknya. Nah, sekarang Allah sudah memberikan faktor penunjuknya, bahwasanya dia adalah Maha perkasa, maha kuat, tak mungkin dia sakit. Berarti memang bukan zat Allah lah yang sakit sekarang, tetapi Allah jelaskan bahwasanya ada hamba Allah, si fulan, dia sakit. Nah, lihat di sini abdi. Allah menisbatkan hamba ini kepada dirinya. Maka hakikatnya apapun yang menimpa hamba itu, maka seakan-akan ini kembalinya adalah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau orang menghina Nabi, itu hakikatnya dia menghina Allah. Sebagaimana kalau seseorang itu mengejek orang soleh karena kesolihannya, hakikatnya dia mengejek Allah, karena Allah yang mensyariatkan kesolihan tadi, dan seterusnya. Nah, hamba ini adalah hamba yang Allah Ta'ala tentukan. Maka barang siapa menelantarkan hamba ini, penelantarannya itu akan sampai pada Allah. Walaupun Allah tidak mungkin teraniaya, Allah tidak mungkin rugi. Tapi ini perkaranya besar di sisi Allah Ta'ala, sampai-sampai Allah menisbatkan itu pada dirinya sendiri. Jelas yang sakit bukan Allah, tapi hamba yang dia khususkan ini. Menunjukkan perkara ini besar, tidak layak untuk diremehkan dengan alasan, oh ini orang miskin atau ini orang lemah. Boleh jadi dia di sisi Allah besar, sehingga hakikatnya orang ini tidak mau menjenguk Allah Ta'ala. Ama alimta, apakah engkau tidak tahu? Annaka lau uttah, bahwasanya kalau engkau menjenguk dia, lawajattani indah, niscaya engkau mendapati aku di sisinya. Menunjukkan hamba ini adalah hamba khusus, sampai memiliki ma'iyah yang khassah, kebersamaan khusus. Yaitu hamba ini sangat dekat dengan Allah, sehingga seandainya engkau menjenguk dia, maka sesungguhnya Allah dekat dengan dia, dan engkau akan mendapati Allah ada di situ. Bukan syaratnya, tapi pertolongannya, bantuannya, keberkahannya, dan seterusnya. Jelas Allah mampu menolong hamba itu, tapi Allah mensyariatkan untuk sesama manusia itu saling menolong, saling membantu, dan seterusnya. Hamba ini maksud yang marid itu atau yes, yang sakit, ya. Sakit. Ama alim ta'ana abdi fulanan marid. Apakah engkau tidak tahu hambaku si fulan itu sakit? Toyib. Nah, ini masuk dalam ilmu balaghah. Bolehnya apa itu? Hadful mudhaf wa iqamatul mudhafi ilaihi maqamah. Boleh mudhaf itu dihapus, kemudian mudhaf ilaihnya diletakkan pada posisinya. Nah, abdun ini sebagai mudhaf dihapus. Mudhaf ilaihnya apa? Allah. Nah, ini boleh. Yang penting diberi penjelasan, tidak betul-betul Allah yang sakit. Nah, di sini Allah sudah menjelaskan maksudnya di majelis itu, di makom tersebut. Maka tidak ada kesamaran. Setelah dijelaskan, tidak ada lagi kesamaran. Intinya, seandainya orang itu mau menjenguk hamba yang Allah khususkan tadi, niscaya dia akan mendapatkan keberkahan, pertolongan, taufik, dan sebagainya, pahala-pahala yang banyak. Kemudian, ya bani Adam istata'amtu falam tut'imni. Wahai Bani Adam, aku memintamu makanan, tapi engkau tidak memberiku makanan. Orang ini mengatakan, wahai Rabb, bagaimana saya memberimu makanan sementara engkau Rabbul Alamin? Ini jelas. Allah Ta'ala mengatakan, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki sedikit pun, dan aku tidak meminta makanan kepada mereka. Sesungguhnya Allah itulah yang maha memberikan rezeki, lagi memiliki kekuatan dan maha kukuh. Jadi Allah meminta makan bukan karena Allah perlu, tapi meminta makanan untuk para hamba yang lain. Makanya dalil-dalil dalam Quran banyak. Wa yat'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Allah memuji orang-orang yang memberikan makanan walaupun makanan itu dia sukai. Diberikan makanan kepada siapa? Memberikan makanan pada anak yatim, pada orang miskin, dan pada tawanan. Jadi Allah meminta makan bukan untuk dirinya sendiri,
tapi untuk para hamba yang lain. Dari segi tauhid asma wa sifat ini termasuk juga yang sakit. Disesuaikan dengan makomnya. Kalau tidak ada penjelasan yang lain, ya dohirnya adalah itu. Tapi kalau ada penjelasan korinah, dohir dikembalikan ke korinahnya. Setelah ada penjelasan, tahulah kita apa yang dimaksudkan di situ. Bukan betul-betul zatnya Allah yang sakit. Dan masuk dalam tauhid asma wa sifat. Iya, ini dalam pembahasan asma wa sifat. Cuma dikembalikan kepada penjelasannya. Kalau Allah sudah menjelaskan, ya berarti itulah yang dia maksudkan. Baik. Jadi termasuk sifat Allah itu kan. Tapi sakit dia mengikut penjelasan. Iya, lihat. Ternyata apa? Kembalinya yang sakit adalah hamba. Berarti sudah tak boleh dinisbatkan ke Allah. Karena Allah sudah menjelaskan maksudnya adalah hambaku. Cuma hambaku ini hamba yang khusus. Seakan-akan engkau itu menjenguk aku kalau seandainya engkau mau menjenguk dia. Baik, sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain. Wahai Abu Bakar, apakah engkau membuat mereka marah? Yaitu Suhaib dan sahabat yang lain. Kalau engkau membuat mereka marah, engkau membuat Allah marah. Jadi kemarahan hamba yang khusus ini menyebabkan Allah juga marah. Jadi posisinya ke situ. Walaupun masalah sifat marah ini ada untuk Allah Ta'ala, tapi untuk sifat sakit tak mungkin karena Allah Ta'ala Maha Perkasa. Nah, sudah dijelaskan. Sebenarnya yang sakit hanyalah si hamba, tidak sampai ke Allah tentunya. Cuma ini nilainya besar di sisi Allah, makanya orang yang tidak mau menjenguk orang itu, maka Allah Ta'ala menghukumi orang yang sehat itu tidak mau menjenguk Allah Ta'ala. Memang bahasanya agak pelik, tapi tatkala sudah Allah jelaskan maksudnya, tahulah kita memang bahasa Arab itu sangat luas. Baik. Demikian pula masalah minta makan, bukan karena Allah perlu makan, tapi agar memberikan makanan itu kepada para hamba yang memerlukan. Dikatakan, apakah engkau tidak tahu bahwasanya hambaku si fulan itu meminta makanan kepadamu? Sementara Allah memang sudah mensyariatkan untuk para hamba saling memberi satu sama lain. Nah, kalau dia tidak mau memberi makan kepada orang yang memerlukan, maka berarti hakikatnya dia tidak memenuhi permintaan Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, engkau tidak memberi dia makan. Apakah engkau tidak tahu seandainya engkau memberi dia makanan, misalnya engkau mendapati pahalanya ada di sisiku. Ini nilainya besar. Karena hakikatnya, karena dalam syariat Allah lah yang meminta, yang menyuruh para hamba untuk saling memberi makan, memberi minum, memberi bantuan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, wahai ibnu Adam, aku meminta minuman kepadamu. Ini juga sama, bukan karena Allah memerlukan minuman, tapi agar kita memberikan minum kepada orang yang memerlukan. Namun engkau tidak memberiku minuman, yaitu untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Dia bertanya, wahai Rabb, bagaimana saya memberikan minuman kepadamu sementara engkau Rabbul Alamin? Memang ini pelik kalimat itu, tapi Allah sudah menjelaskan maksudnya. Yaitu hambaku meminta minuman kepadamu, hambaku si fulan. Ini bukan sekedar fulan, tapi hambaku, yaitu Allah menisbatkan orang ini kepada Allah Ta'ala, betul-betul hamba yang khusus. Makanya kalau tidak mau menolong dia, seakan-akan tidak mau menolong Allah Ta'ala. Tapi engkau tidak memberi dia minum. Apakah engkau tidak tahu seandainya engkau memberi dia minum, niscaya engkau mendapati pahalanya ada di sisiku. Nilainya sangat besar, sampai Allah menisbatkan pada dirinya. Intinya di sini apa? Hadis tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Nilainya sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Ilahuna wallahu a'lam.